Halo semuanya, di video pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan tentang translasi yang merupakan bagian dari bab keempat tentang geometri transformasi. Pada tahun 1782, ahli matematika Felix Klein mengusulkan prinsip pemersatu untuk menggolongkan berbagai geometri juga menerangkan hubungan-hubungan di antaranya. Inti gagasan dari konsep Klein adalah geometri transformasi. Nah, materi ini menawarkan berbagai pandangan dalam banyak topik seperti arsitektur, seni, film, permesinan, dan televisi. Yuk kita pahami pengertian transformasi itu apa sih? Transformasi adalah suatu proses mengubah posisi atau bentuk benda. Secara sistematis, transformasi sebuah benda datar berarti memindahkan atau mematahkan semua titik pada sebuah benda ke tempat lain pada bidang yang sama, yang di sini adalah bidang kartesius. Jenis transformasi yang akan kita pelajari adalah translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi. Nah, sekarang kita belajar translasi dahulu ya. Translasi adalah proses menggeser bangun dari satu lokasi ke lokasi lain tanpa mengubah ukuran dan orientasi bangun. Proses translasi dilakukan dengan menggeser bangun ke segala arah, yaitu ke atas, ke bawah, ke kanan, atau ke kiri. Nah, besarnya perpindahan ini ditunjukkan dengan vektor translasi, di mana X mengukur jarak pergeseran secara mendatar dan Y mengukur jarak pergeseran secara vertikal. Contohnya seperti ini. Di sini sudah ada vektor translasi XY, di mana kalau X-nya positif artinya satu titik digeser ke kanan, kalau X-nya negatif artinya suatu titik digeser ke kiri. Lalu kalau Y-nya positif, suatu titik digeser ke atas, dan jika Y-nya negatif artinya suatu titik digeser ke bawah. Nah, tunjukkan apakah gambar berwarna biru merupakan hasil translasi dari gambar yang berwarna merah? Berikan penjelasannya. Nah, tadi kita sudah belajar bahwa translasi tidak akan mengubah bentuk karena dia hanya menggeser ke kiri, ke kanan, ke atas, atau ke bawah. Nah, dari A, B, dan C kita bisa amati bersama bahwa A bentuk yang biru tidak mengubah bentuk yang merah. Jadi A adalah translasi. Nah, sedangkan B karena bentuknya sama, ukurannya sama, namun bentuknya sudah berubah. Nah, ini bukanlah translasi. Nah, yang C hanya berpindah tempat saja atau bergeser sehingga C adalah translasi. Nah, kalau kita lihat yang D juga sama. D merupakan translasi karena bentuknya tidak berubah. E ukurannya sudah berubah sehingga tidak bisa kita katakan translasi. Sedangkan yang F karena bentuknya juga sudah berubah, namun ukurannya sama. Nah, ini juga bukan translasi. Jadi sekali lagi dijelaskan bahwa translasi tidak mengubah bentuk, tidak mengubah ukuran, dan juga tidak mengubah posisinya ya. Jadi harus sama persis. Nah, contohnya di sini kalau tadi kan translasi saja menggeser. Nah, bagaimana translasi di dalam bidang kartesius? Nah, kita bisa lihat bahwa di sini ada segitiga merah dan segitiga biru. Jika segitiga merah adalah gambar asli, maka hasil pergeserannya adalah segitiga yang biru. Nah, bagaimana jika kita diminta menentukan hasil pergeseran dalam bidang kartesius, namun tidak perlu kita gambar lagi, maka kita harus bisa menyimpulkan atau membuat rumus dari bidang kartesius ini. Contohnya, bangun segitiga dengan titik A min 3,1, B 2,4, dan C min 1, min 2 ditranslasikan sejauh 3 dan min 4. Tentukan hasil translasinya. Nah, pertama-tama supaya kita bisa mengetahui jawabannya adalah kita
membuat gambar dalam bidang kartesius di dalam segitiga yang berwarna biru. Nah, kalau kita amati titik yang A memiliki koordinat min 3,1 yang mau ditranslasikan sejauh 3 min 4. Artinya 3 itu digeser ke kanan, lalu 4 itu min 4 maksud saya digeser ke bawah sejauh 4 langkah dan menjadi sebuah titik baru yaitu A aksen di 0, min 3. Nah, seperti ini. Lalu yang B, tadinya koordinatnya 2,4, lalu ditranslasikan, digeser 3 ke kanan, lalu 4 ke bawah, menjadi 5,0. Lalu yang C, itu mempunyai titik negatif 1, negatif 2, digeser 3 ke kanan, lalu 4 ke bawah, hasilnya adalah 2, min 6. Nah, bagaimana kalau kita tidak perlu menggambar di dalam bidang kartesius, namun bisa menentukan hasil translasinya? Nah, caranya adalah dengan mengambil kesimpulan dari ketiga titik ini. Kalau kita lihat titik yang A, kita bisa mendapatkan hasil translasi 0, min 3 dengan cara menjumlahkan min 3 dengan 3, hasilnya 0. Lalu kita menjumlahkan 1 dengan min 4, sehingga hasilnya min 3. Nah, kalau kita lihat titik yang B dan C juga sama, kita cukup menjumlahkan absis dengan translasi X. Lalu kita menjumlahkan ordinat dengan translasi yang Y. Nah, sehingga kesimpulannya, jika suatu titik memiliki absis X dan ordinat Y, dan ingin ditranslasi sejauh A dan B, maka kita cukup menjumlahkan X dengan A, lalu menjumlahkan Y dengan B. Nah, ini adalah contoh soalnya. Titik E dengan koordinat min 12,9 ditranslasikan oleh min 10 dan min 15. Tentukan hasil translasinya. Nah, kalau kita lihat di sini, titik E akan digeser sejauh 10 langkah ke kiri, lalu 15 langkah ke bawah. Nah, kalau kita menggunakan rumus translasi, maka kita tinggal tulis saja min 12 dan 9, lalu kita tambahkan dengan min 10. Jadi min 12 tambah min 10 menjadi min 22, lalu 9 ditambah min 15 menjadi min 6. Nah, jadi kesimpulannya, hasil translasinya adalah E aksen min 22, min 6. Jadi semua hasil geometri transformasi harus dinyatakan dalam tanda aksen yang berarti bayangan. Materi sudah selesai. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran ini. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Bye-bye.